Memang selama 1 pekan terakhir, organisasi donasi aksi cepat tanggap atau ACT ini memang menjadi sorotan awal mulai pada tanggal 2 Juli 2022 lalu. Salah satu majalah berita ini menerbitkan laporan investigasinya, salah satunya laporan dari organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2005 ini. Dan memang ada beberapa poin yang menjadi sorotan dari laporan investigasi dari salah satu majalah berita ini, yakni yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Gibran, salah satunya adalah tidak sesuaian besaran gaji dari para petinggi organisasi donasi ini. Kalau saya bisa jelaskan secara spesifik, Presiden ACT sendiri yang bernama Ahyudin ini disebutkan di laporan investigasinya menerima setiap bulannya sebesar 250 juta rupiah. Kemudian di posisi yang agak di pada Presiden ACT, yakni selevel senior vice presiden, ini juga disebutkan per bulannya menerima sebesar 200 juta rupiah. Kemudian level vice president ini mendapatkan gaji sebesar 80 juta rupiah per bulan. Dan tidak hanya gaji saja yang cukup tinggi jumlahnya, namun juga fasilitas yang didapatkan ini menurut laporan investigasi dari salah satu majalah berita yang terbit pada tanggal 2 Juli lalu, ini juga dianggap tidak wajar, di mana setiap dinas, ini kendaraan dinas yang diberikan kepada para petinggi PT, ini juga dianggap cukup ekstrim. Fasilitasnya adalah lewat mobil, ini diberikan setiap orang, yakni misalnya Toyota Alphard, kemudian Honda CR-V hingga Mitsubishi Pajero Sport. Kemudian di laporan investigasi dari salah satu majalah berita ini juga disampaikan dan juga dijelaskan kondisi keuangan organisasi yang diduga memang sudah terjadi kelimbungan sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan, dan ACT disebutkan di laporan ini melakukan pemotongan gaji hingga macetnya sejumlah program donasi. Kemudian pada laporan tersebut juga disebutkan bahwa informasi dari PPATK, ini Kepala PPATK menyatakan memang pihaknya sudah mengendus adanya penyelewengan dana yang diduga masuk ke rekening petingginya. Hanya itu, Kepala PPATK ini bahkan menyebutkan bahwa mereka mencari aliran dana ke pihak teroris dari ACT, dan dari pihak PPATK ini menyampaikan bahwa sudah menyerahkan hasil analisa laporan keuangan ACT kepada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan juga Densus 88 untuk terus ditelusuri. Kemudian menanggapi hal ini, Wakil DPR RI Ahmad Sufmi Dasko juga ikut angkat bicara, di mana selain ia menjamin anggota DPR atau DPR RI ini akan terus memantau perkembangan kasus dari ACT ini, ia juga menjamin bahwa audit keuangan ini akan dilakukan terhadap organisasi donasi ini, dan ia juga memastikan bahwa Polri dan juga bekerjasama dengan PPATK ini akan terus menelusuri dan juga membuktikan apakah memang ada penyelewengan dana yang diduga ke beberapa pihak. Berikut keterangan lengkap dari Ahmad Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Bank itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Nah, oleh karena itu kami mendesak aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini. Lalu kemudian kepada masyarakat luas, kami pikir juga sudah cukup, jangan terlalu berspekulasi, serahkan saja kepada aparat penegak hukum, dan akan kita minta diusut setuntas-tuntasnya kepada komisi teknis, dalam hari ini Komisi Hukum, Komisi 3 DPR RI, untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, lalu apakah ke depannya atau dalam waktu dekat pihak kepolisian akan segera menetapkan status tersangka tinggi ataupun pihak ACT? Kami terus memantau informasinya untuk Anda, namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan.